Selamat malam, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam Ibu Desa. Kabar saya baik-baik saja. Saya perhatikan dari kemarin Bapak nampak lesu dan murung. Ada apa ya? Iya ini Bu, saya sedikit ada masalah. Eee, apa boleh saya mengganggu Ibu untuk saya ajak diskusi sebentar Bu, tentang masalah yang saya hadapi? Oh, tentu boleh, Bapak. Ada apa ya, Pak? Terima kasih Bu, eee, sudah mau saya ajak berdiskusi tentang masalah saya. Sama-sama, Bapak. Saya senang kalau Bapak mau berbagi cerita. Jadi, apa yang bisa saya bantu? Begini loh Bu, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari, permasalahan yang saya hadapi, sehingga hati saya nantinya, bisa merasa lebih tenang. Iya, Pak. Saya bantu. Gini loh Bu, dari kemarin saya kepikiran terus tentang masalah ini dan membuat hati saya gelisah Bu. Oh, seperti itu. Coba Bapak ceritakan masalahnya dan apa yang Bapak rasakan sekarang ini. Baik Bu, jadi begini, kemarin saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Beliau menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar, di mana pengawas merasa keberatan dengan cara saya mengajar. Nah, itulah yang membuat hati saya agak gelisah, Bu. Bisa Bapak ceritakan apa yang membuat pengawas sekolah tersebut merasa keberatan, Pak? Eee, Gini loh, Bu, kemarin saat saya mengajar, eee, datanglah pengawas ke kelas saya. Rupanya beliau sedang mengadakan supervisi. Nah, pada saat beliau mengawas di kelas saya, kebetulan saya mengajar tanpa menggunakan media yang interaktif, eee, dan saya mengajar lebih banyak menggunakan metode ceramah. Nah, mungkin itu, Bapak pengawas merasa keberatan dengan proses pembelajaran saya. Pada saat pengawas supervisi, apa yang Bapak lakukan? Saat itu saya sedang mengajar tentang Atman, Bu, dan anak-anak mendengarkan penjelasan dari saya. Memang pada saat itu saya tidak menggunakan media pembelajaran yang interaktif. Saat itu, eh, apa lagi yang Bapak lakukan? Pada waktu itu, walaupun metode saya ceramah dan saya tidak menggunakan media pembelajaran yang interaktif, tetapi saya sudah menyampaikan materi, berusaha menyampaikan materi semenarik mungkin dan itu sudah sesuai dengan RPP yang saya sudah buat. Nah, hal ini sudah saya sampaikan juga kepada pengawas. Kira-kira apa lagi yang Bapak sampaikan kepada pengawas tersebut? Saya menyampaikan bahwa materi Atman adalah materi yang bersifat abstrak, Bu. Jadi agak susah bagi saya untuk membuatkan, media yang interaktif. Dan kebetulan di kelas saya, tempat saya mengajar itu LCD-nya rusak, sehingga saya tidak bisa menampilkan media yang saya buat. Dan untuk materi Atman, anak-anak kalau menurut saya rasanya lebih gampang jika saya berikan materi dengan metode ceramah, Bu. Lalu bagaimana reaksi pengawas tersebut, Pak? Sepertinya beliau kurang bisa menerima, Bu, dan melaporkan saya ke kepala sekolah. Melihat masalah Bapak dan untuk menghindari hal ini terulang kembali, apa usaha yang akan Bapak lakukan? Saya berencana akan membuat dan menggunakan media pembelajaran interaktif, Bu, dalam pembelajaran saya dan menggunakan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi murid, Bu. Ada rencana lain yang Bapak lakukan? Rencananya saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih, inovatif dan menyenangkan tentunya sesuai dengan karakteristik materi yang saya ajarkan, agar murid lebih gampang memahami materinya.
Dan saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang interaktif berbasis IT. Walaupun tidak bisa saya tayangkan di kelas, paling tidak saya bisa share di grup kelas agar bisa nanti dibuka di HP masing-masing murid pada waktu pembelajaran. Wah, menarik sekali rencana Bapak ya. Secara tidak langsung, Bapak bisa memaksimalkan penggunaan HP dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, yuk kita bandingkan Pak sekarang ketika mengajar hanya menggunakan metode ceramah dan tanpa media pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif yang dipadukan dengan berbasis teknologi. Nah, kira-kira mana yang lebih menarik, Pak? Kalau menurut saya tentunya yang lebih menarik adalah apabila mengajar menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, Bu, dan dipadukan dengan media berbasis IT. Sekarang kan zamannya mungkin seperti itu ya, apalagi bisa memaksimalkan penggunaan HP untuk proses pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya coba Bapak sampaikan rencana dalam waktu dekat yang menjadi prioritas utama Bapak. Jadi begini, Bu, rencana pertama saya akan menghadap kepala sekolah dan memohon maaf kepada beliau atas kejadian ini. Kemudian saya juga akan minta maaf kepada Bapak pengawas sekiranya ada kata-kata saya yang pada waktu itu tidak berkenan. Jadi seperti Wah, itu, Bu. wah bagus sekali rencana Bapak dan saya sangat senang mendengarnya. Selain itu, apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk kedepannya? Jadi untuk kedepannya ketika pembelajaran di kelas nanti, saya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang inovatif, tentunya yang menyenangkan bagi murid, Bu. Dan saya akan melengkapi proses pembelajaran saya dengan media pembelajaran yang interaktif berbasis IT, eee, disesuaikan dengan karakteristik materi yang saya ajarkan, agar pembelajaran lebih menyenangkan, eee, tentunya bagi murid. Wah, bagus itu, Pak. Bagus sekali. Saya suka dengan apa yang menjadi tujuan dari diskusi kita hari ini. Lalu, siapa yang akan membantu Bapak untuk menjalankan komitmen ini? Eee Mungkin nanti saya akan berkonsultasi dengan rekan sejawat, atau satu rumpun lah dengan saya, karena saya sering lihat beliau mengajar dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan media pembelajaran yang interaktif serta, banyak media media pembelajaran yang bervariasi. Sangat bagus sekali ide dan rencana Bapak. Luar biasa. Saya yakin Bapak pasti bisa melakukannya. Astungkaro Ibu, terima kasih sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini. Iya, sama-sama Bapak. Ya, Bu. Selamat malam Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat malam Bapak. Kabar saya baik-baik saja. Saya perhatikan dari kemarin Ibu kok nampaknya lesu ya dan murung. Ada apa ya, Bu, ya? Iya Pak, saya sedikit ada masalah. Apa boleh saya diskusi sebentar tentang permasalahan saya kepada Bapak? Oh, tentu boleh, Bu, dengan senang hati. Ada apa ya, Bu, ya? Terima kasih Bapak sudah mau saya ajak diskusi tentang masalah yang saya hadapi. Sama-sama, Bu. Saya senang loh kalau Ibu mau berbagi cerita sama saya. Jadi apa yang bisa saya bantu dan kira-kira apa yang, ingin Ibu capai dari diskusi kita kali ini? Begini Pak, sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, sehingga hati saya nantinya bisa menjadi lebih tenang, Pak. Oke, Bu. Iya, bisa saya bantu nanti, Bu. Dari kemarin saya kepikiran terus tentang masalah ini dan membuat hati saya tidak tenang dan gelisah, Pak.
Oh, seperti itu. Coba kira-kira Ibu ceritakan masalahnya dan apa yang, Ibu rasakan sekarang? Begini Pak, kemarin saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Mmm. Beliau menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi saat saya mengajar dan beliau keberatan dengan cara mengajar saya. Nah, hal tersebut yang membuat hati saya tidak nyaman, Pak. Bisa Ibu ceritakan apa yang kira-kira membuat pengawas sekolah itu keberatan? Jadi begini, Pak. Kemarin saya mengajar, datanglah pengawas tersebut ke kelas. Rupanya beliau sedang mengadakan supervisi. Nah, pada saat beliau mengawas di kelas, saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Padahal saat itu saya mengajar menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah. Dan pengawas keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks, Pak. Terus pada saat pengawas supervisi apa yang Ibu lakukan pada saat itu? Saat itu saya mengajar tentang materi iklan, Pak, dan anak-anak mengamati contoh iklan yang ada pada media cetak seperti di koran. Dan pada saat itu saya tidak menggunakan buku teks. Terus apalagi, Bu? Pada waktu itu saya tidak menggunakan buku teks, saya tetap mengacu pada kurikulum. Dan hal ini sudah saya sampaikan ke pengawas, Pak. Mmm, jadi Ibu sudah menyampaikan pendapat Ibu ke pengawas? Saya mengatakan bahwa saya lebih sering menggunakan sumber belajar lain pada saat pembelajaran di kelas karena siswa yang saya ajarkan lebih mudah memahami materi dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekolah, Pak. Oh, jadi berarti Ibu lebih sering menggunakan sumber belajar yang dekat dengan lingkungan anak gitu maksudnya ya? Iya benar, Pak. Anak-anak di kelas saya lebih mudah memahami materi pelajaran jika materi tersebut dekat dengan lingkungan daripada buku teks. Terus bagaimana reaksi pengawas Ibu? Sepertinya beliau tersinggung, Pak, dan melaporkan saya ke kepala sekolah. Nah, jadi, melihat masalah ini, kira-kira, biar kita bisa juga menghindari hal ini terulang lagi, kira-kira, usaha apa yang akan Ibu lakukan? Saya berencana akan membawa buku teks sebagai sumber belajar pada saat mengajar di kelas, Pak. Terus ada rencana lain yang akan Ibu lakukan? Rencananya saya akan menggunakan sumber belajar yang dekat dengan lingkungan siswa karena siswa lebih mudah memahami materi yang saya sampaikan dan juga saya akan menggunakan buku teks sebagai penunjang sumber belajar, Pak. Wah, menarik sekali, sangat luar biasa, Bu. Uh, Ibu menyampaikan memadukan sumber belajar pada buku teks dengan sumber belajar yang di lingkungan siswa sangat luar biasa. Nah, mari kita bandingkan sekarang, Bu. Ketika mengajar menggunakan sumber di lingkungan siswa dengan mengajar menggunakan sumber belajar yang dipadukan antara buku teks dan sumber belajar di lingkungan siswa. Kira-kira menurut Ibu yang mana lebih menarik? Tentunya akan lebih menarik apabila mengajar menggunakan sumber belajar dengan memadukan buku teks dan juga belajar dengan di lingkungan sekitar, Pak. Oh ya, baik. Nah, selanjutnya bisa Ibu sampaikan rencana dalam waktu dekat yang menjadi prioritas utama Ibu? Begini Pak, saya akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan meminta maaf atas kejadian ini. Kemudian saya akan meminta maaf juga kepada pengawas sekiranya ada kata-kata atau hal yang tidak berkenan. Wah, bagus itu Bu rencananya Ibu, dan saya sangat senang mendengarnya. Nah, selain itu
Apa ada rencana yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya? Ketika pembelajaran di kelas nanti, saya akan menggunakan berbagai sumber belajar, seperti sumber belajar dari lingkungan sekitar yang dipadukan dengan sumber belajar dari buku teks. Jadi rencananya buku teks akan saya siapkan pada saat pembelajaran di kelas, sehingga siswa lebih memahami dan mendalam terhadap materi yang saya ajarkan, Pak. Bagus bagus Ibu, sangat luar biasa ya. Saya suka dengan apa yang menjadi tujuan dari diskusi ini. Lalu siapa yang akan bantu Ibu untuk menjalankan komitmen ini, Bu? Saya akan berkonsultasi dengan rekan sejawat dan satu rumpun, Pak. Karena beliau pernah mengajar dengan menggunakan sumber belajar yang memadukan antara buku teks dengan sumber belajar yang dekat dengan lingkungan siswa. Luar biasa Ibu, bagus sekali ide yang Ibu sampaikan. Saya yakin Ibu pasti bisa melakukannya, Bu. Astung karo Bapak, terima kasih sudah membantu saya menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Nggih, sama-sama Bu, mudah-mudahan bermanfaat Bu ya.